Proses rekapitulasi suara pemilu 2024 berlangsung di tengah ketidaksinkronan data Sirekap dengan data suara di Form C. Apakah nanti ketika hasil keluar, ini bisa dianggap legitimate atau semakin memicu dugaan kecurangan? Kami akan membahasnya bersama pakar kepemiluan, ada Titi Anggraini. Mbak Titi, terima kasih sudah bergabung bersama Metro hari ini. Selamat sore. Selamat sore Mas Anggi, selamat sehat buat kita semua. Mbak Titi, jadi ketika KPU ini menyatakan akan terus memperbaiki sistem Sirekap, di saat yang bersamaan kita sedang menggunakan sistem ini untuk penghitungan suara. Bisakah kita terima dalih KPU bahwa sistem aman, Mbak? Ya, semua bergantung kepada bagaimana progres dan kemudian kemampuan KPU di dalam meyakinkan terkait dengan performa Sirekap. Jadi, Sirekap ini bisa dibilang posisinya hari ini dia menjadi instrumen transparansi tapi belum akuntabel. Karena kenapa? Ternyata transparansi itu belum diikuti oleh performa yang berkinerja baik dan juga akurat ya dari sisi data yang ada di dalam Sirekap. Dari inisiatif transparansinya kita harus apresiasi karena ini bagian dari menjawab kebutuhan terhadap data yang kalau kita lihat proses rekapitulasi suara itu jalannya cukup panjang, yaitu paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara baru kemudian penetapan hasil secara nasional dilakukan. Makanya kemudian untuk menjembatani proses yang panjang itu untuk memastikan bahwa suara tetap terjaga, sejak 2014 KPU mengembangkan teknologi yang namanya Situng yang kemudian berubah menjadi Sirekap pada Pilkada 2020 dan tetap digunakan sebagai Sirekap pada 2024. Mestinya ada waktu yang cukup untuk pengembangan dan serius memastikan kesiapan teknologi, kesiapan sumber daya, dan kesiapan kelembagaan KPU di dalam merespon berbagai dinamika terkait dengan penggunaan Sirekap begitu ya. Meskipun dalam beberapa hal terjadi inovasi dan dapat dikatakan terdapat peningkatan-peningkatan. Kalau dulu berupa scanning, kalau sekarang berupa foto. Kalau dulu angkanya di-input, sekarang datanya dikonversi menggunakan teknologi dalam aplikasi. Tetapi kemudian ketika misalnya responnya di dalam menanggapi masukan, keberatan, dan sorotan masyarakat cukup lama, maka dia bisa bergulir menjadi spekulasi atau kontroversi yang lebih besar. Nah, terkait dengan tadi, dia aman atau tidak, pertama Mas Anggi, yang dibutuhkan adalah selain akurasi, jadi problemnya itu ada 3 nih hari ini. Yang pertama problem kualitas teknologi, di mana teknologi ternyata masih menghadapi hambatan distorsi ketika gambar dikonversi menjadi angka. Misalnya ada angka 86 dikonversi, ada gambar yang tertulis 86 dikonversi menjadi 886, itu contoh. Lalu yang kedua adalah soal sosialisasi, di mana para pemilih itu banyak yang terkesima atau kemudian terlena dengan angka-angka, tidak memeriksa gambar yang diunggah. Kan Sirekap ini memuat gambar, foto, C hasil dari setiap TPS yang memperlihatkan data yang dihasilkan dari TPS. Tapi ternyata gambar dari C hasilnya tidak diperiksa, angka-angka yang ternyata belum akurat itu kemudian menjadi rujukan satu-satunya, itu yang membuat mereka mengalami banyak frustasi ketika terjadi kenaikan penurunan yang begitu drastis. Jadi ada problem yang kedua selain kualitas teknologi, kinerja teknologi, akurasi teknologi, yang kedua adalah persoalan sosialisasi. Nah, yang ketiga adalah persoalan profesionalitas KPU di dalam responsivitas menanggapi temuan, masukan, dan juga kontroversi yang ada di masyarakat. Nah, kesigapan yang di bagian poin ketiga ini, KPU belum sepenuhnya optimal menunjukkan kesigapan ketika ada temuan, masukan terkait dengan perubahan ataupun komunikasi publik mereka di dalam meyakinkan masyarakat bahwa mereka bertindak cepat, begitu ya, terkait dengan masukan-masukan atau juga permasalahan-permasalahan di masyarakat. Nah, oleh karena itu, perbaikan dari KPU itu harus mencakup 3 hal tadi. Memastikan akurasi kinerja teknologi, yang kedua sosialisasinya harus diperluas supaya masyarakat mengakses juga gambar C hasil yang diunggah dan bagaimana cara kerja Sirekap itu seperti apa, agar tidak kemudian misalnya semata melihat angka-angka, tetapi juga menyandingkan dengan gambar atau foto C hasil. Dan yang ketiga adalah sikap responsivitas KPU
menunjukkan profesionalitas KPU di dalam merespon masukan atau temuan dari masyarakat. Nah, itu 3 hal itu. Tetapi aman atau tidaknya saya kira ketika KPU mampu mengunggah 100% gambar C hasil atau kemudian image C hasil di Sirekap, yang bolong-bolong itu diisi, lalu yang tidak akurat diperbaiki, maka publik bisa diyakinkan bahwa Sirekap itu aman, Sirekap bisa membantu caleg mengawal suaranya, Sirekap juga bisa digunakan oleh peserta pemilu di dalam memastikan hasil otentik TPS itu tetap terjaga di proses rekapitulasi suara di kecamatan. Demikian Mas Anggi. Mbak Titi melihat KPU capable melakukan itu saat ini? Ya, saya kira kita justru menunggu begitu ya. Semakin cepat KPU bisa mengunggah 100% foto atau kemudian image C hasil, maka keyakinan itu akan muncul begitu ya. Menurut saya yang ini kan begini, pengunggahan itu belum sepenuhnya dilakukan. Berdasarkan data terakhir 50%-an. Masih ada titik-titik TPS yang belum terunggah datanya. Misalnya saya cek beberapa KPPS melaporkan mereka sudah mengirim Google Drive, tapi kemudian fotonya belum diunggah. Nah, kapasitas KPU akan kemudian terpulihkan kalau 100% TPS itu secara konstan, konsisten, dan dalam durasi yang tidak lama bisa diunggah foto C hasilnya. Karena Mas Anggi, cara kerja Sirekap yang diunggah itu adalah foto C hasil plano. C hasil plano itu adalah hasil kerja KPPS yang melakukan penghitungan secara manual. Di foto kalau untuk Pilpres ada 3 lembar, untuk DPR ada 20 lembar. Nah, inilah hasil yang bisa dikatakan tanda kutip ya, otentik dari TPS. Meskipun foto itu bisa saja masih memuat misalnya kesalahan. Contoh kesalahannya apa? Seharusnya jumlah pengguna hak pilih sama dengan jumlah suara sah ditambah suara tidak sah. Tapi ada beberapa KPPS yang tidak tepat di dalam menghitung itu. Nah, dengan mengunggah C hasil, diharapkan masyarakat peserta pemilu caleg juga ikut mengontrol yang begitu. Nah, oleh karena itu yang dibutuhkan sebenarnya, karena tidak semua caleg serta pemilu dan juga publik bisa melihat C hasil secara komprehensif, dan supaya angka yang ditampilkan KPU itu semakin valid, maka C hasil itu harus diunggah sepenuhnya dengan akurasi perubahan yang juga akurasi angka yang juga sesuai dengan data yang ada di dalam foto atau image C hasil. Nah, jadi yang kita tunggu sekarang adalah untuk kemudian menilai KPU capable atau tidak adalah dengan KPU sungguh-sungguh serius mengunggah seluruh foto atau image C hasil yang berasal dari TPS ke Sirekap. Jadi solusinya bukan dengan merespon segala spekulasi lalu kontroversi hari ini dengan memutuskan misal menutup Sirekap. Itu bukan pilihan. Justru yang harus dilakukan tadi meningkatkan akurasi teknologi di dalam konversi gambar menjadi angka. Yang kedua, meningkatkan sosialisasi soal pemahaman caleg serta pemilu dan juga publik soal cara kerja Sirekap. Dan yang ketiga, sikap responsif memperbaiki jika kemudian ada inkonsistensi atau ketidaksinkronan antara gambar dengan angka-angka. Dan yang terakhir, seruan kepada publik, ayo kita amati bersama. Kalau kemudian ada anomali, maka anomali itu kita ungkapkan. Dan ketika kita sudah mengungkapkan, kita minta KPU dan Bawaslu pun sikapnya responsif dan tidak mengabaikan serta tidak mendiamkan gitu. Mbak Titi, tadi sempat Anda singgung sedikit, KPU ini sempat menghentikan ya proses rekapitulasi karena masalah Sirekap ini. Ini jadi makin bikin curiga adanya celah kecurangan, begitu muncul narasi seperti ini. Tanggapan Anda, Mbak? Iya, celah kecurangan ada atau tidak itu sekali lagi Mas Anggi bergantung kepada kemampuan KPU menjelaskan, merespon, dan menyampaikan argumentasi di balik kebijakan yang diambil. Pertama begini, kalau kita membaca peraturan KPU nomor 5 tahun 2024, bahan untuk yang ditampilkan dalam proses rekapitulasi di kecamatan itu diambil dari Sirekap. Jadi Sirekap Sirekap itu memuat data-data hasil penghitungan suara dari TPS-TPS di kecamatan. Nah, data-data itulah yang kemudian diambil dari Sirekap dan ditampilkan saat proses rekapitulasi di kecamatan. Mas Anggi bisa bayangkan, pemirsa juga bisa bayangkan kalau data yang tidak sinkron, data yang tidak bermasalah itu ditampilkan,
dan ternyata saksi, partai, atau pemantau atau publik yang hadir tidak tersosialisasi dengan baik bahwa kalau data tidak sinkron, maka dia harus dikoreksi, disesuaikan dengan salinan C hasil yang dipegang oleh saksi, oleh pengawas, dan juga oleh PPK. Karena dia kadung percaya bahwa hasil Sirekap itu akurat dan valid, maka dia menerima saja data yang Oke. misalnya tidak konsisten atau tidak koheren tadi. Maka yang terjadi adalah bisa kekacauan di mana proses rekapitulasi tidak sesuai dengan hasil yang resmi di TPS. Nah, oleh karena itu dalam konteks misalnya rekapitulasi di kecamatan, semua pihak tuh harus paham bahwa kalau ada ketidaksesuaian antara Sirekap dengan salinan C hasil atau C hasil yang manual, maka yang digunakan itu adalah data manual. Tetapi tentu kita tidak boleh membiarkan misalnya data yang tidak koheren itu terus ditampilkan. Justru dalam hal ini KPU menurut saya solusinya adalah segera meningkatkan akurasi dari Sirekap, validitas dari konversi gambar menjadi angka. Yang kedua, menyosialisasikan kepada publik untuk kemudian juga memperhatikan angka-angka yang ada di dalam salinan C hasil dan juga di formulir C hasil manual sebagai basis rekapitulasi. Jadi jangan kemudian menganggap bahwa yang ada di dalam Sirekap itu sepenuhnya akurat begitu. Jadi pegangan salinan C hasil itu tetap harus menjadi pembanding karena di dalam peraturan KPU nomor 5 tahun 2024 disebutkan kalau Sirekap berbeda dengan salinan C hasil, maka yang digunakan itu adalah C hasil yang manual untuk kemudian inputan yang tidak akurat atau tidak sama itu dikoreksi sehingga sesuai dengan C hasil. Nah, ini juga sosialisasinya masih kurang nih, Mas Anggi ya. Makanya saya bilang tadi, hal yang benar bisa jadi tidak benar kalau komunikasi publiknya minimalis. Tetapi hal yang salah kalau terbiarkan itu bisa semakin menjadi spekulasi dan kontroversi dan bahkan bukan tidak mungkin menambah teori konspirasi. Jadi tadi keseriusan untuk meningkatkan akurasi teknologi, melakukan sosialisasi, membuka diri untuk berdialog dan berdiskusi dan menyampaikan informasi secara jelas dan terukur serta yang terakhir bersikap responsif begitu itu akan membantu memulihkan kepercayaan publik. Sirekap adalah instrumen transparansi, kita apresiasi KPU yang bekerja keras untuk mengunggah C hasil, tetapi transparansi saja tidak cukup. Dia harus dibangun dengan akuntabilitas, sebab kalau dipandang sebuah teknologi tidak akuntabel, dia akan kemudian diikuti oleh sikap pesimis dan bukan tidak mungkin mengurangi kepercayaan terhadap institusi yang sesungguhnya layanan itu merupakan hal yang baik, hal yang mendorong agar semua pihak terlibat mengawasi hasil dan perhitungan suara yang benar dari setiap TPS gitu. Oke. Mbak Titi menyoroti bahwa kurangnya sosialisasi ini bisa berakibat nanti jadi salah paham, banyak muncul teori-teori konspirasi tadi yang Mbak sebutkan, kemudian juga ketidakpercayaan terhadap teknologi. Mbak, kalau kisruh seperti ini, apakah hasilnya nanti bisa legitimate, Mbak? Iya, legalitas bisa diperoleh, tapi kalau publik tidak teryakinkan dan kemudian punya persepsinya sendiri, legitimasi itu akan terus dipersoalkan. Karena misalnya orang yang menganggap bahwa dia tidak teryakinkan terhadap kredibilitas sebuah sistem atau teknologi, di kepalanya itu dia akan selalu berpersepsi ya bahwa hasil yang diproduksi itu adalah bukan hasil yang akurat. Dan Mas Anggi, begini ya, caleg kita itu saya kebetulan berkomunikasi dengan dan membantu beberapa teman-teman caleg perempuan itu sudah banyak yang frustasi. Karena kenapa? Karena mereka tidak sepenuhnya mendapatkan informasi soal Sirekap secara utuh. Jadi ketika melihat suaranya melambung jadi ratusan ribu, tiba-tiba suaranya turun jadi belasan ribu, secara psikologis mereka kemudian terpukul luar biasa. Dan ini tidak bisa kita lihat secara sederhana, kan salah sendiri. Kenapa tidak tahu? Tidak boleh begitu. Karena yang mereka tahu sederhana saja. Sirekap ini dipublikasi oleh institusi resmi yang menyelenggarakan pemilu, namanya Komisi Pemilihan Umum, yang mereka tahu yang muncul di layar itu adalah angka-angka, dan itu tidak ada disclaimer begitu ya, yang mereka pahami
bahwa misalnya secara utuh mudah dibaca begitu, bahwa ada Baik. saja kemungkinan itu tidak akurat dan seterusnya dan seterusnya. Walaupun kalau saya teliti ada disclaimer itu, tapi kan jangan membayangkan semua caleg, semua pemilih kita itu memahami pemilu sama baiknya seperti Mas Anggi dan saya. Jadi Oke. bayangkan ini sudah banyak sekali yang merasa betul-betul terpukul, stres, dan dia merasa dicurangi, merasa dizalimi, suaranya dipermainkan. Ya karena dia tidak mendapatkan informasi yang memadai dan kemudian tidak ada sikap responsif menjelaskan dengan cepat. Ini loh masalahnya, ini loh problemnya gitu. Jadi itu Baik, Mbak Titi. juga yang menjadi hambatan yang dihadapi para caleg kita yang mempengaruhi kepercayaan mereka terhadap proses pemilu. Oke, sekali lagi KPU harus responsif terhadap situasi ini, dijelaskan begitu ya, data pembandingnya sama data C, planonya tadi harus jelas begitu, supaya tidak ada salah paham lagi begitu. Mbak Titi, terima kasih atas perspektif Anda di sore hari ini. Sama terakhir sekali Mas Anggi ya, pengunggahan C hasil harus KPU pastikan 100% bisa dilakukan, dengan demikian publik bisa lebih cepat memulihkan kepercayaan, karena artinya hasil otentik di TPS tidak ada yang ditutup-tutupi. Oke, setuju. Mbak Titi, sekali lagi terima kasih atas perspektif Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.